Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Faiza Raptiasya dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, jadi pada pembahasan video kali ini, aku akan membahas kelanjutan dari dasar C++. Nah, pertama aku mau jelasin alur pembelajaran dari video kali ini. Yang pertama dimulai dari variabel, tipe data, konstanta. Kemudian ada array dan vektor, input, fungsi, scope variabel, global dan lokal. Kemudian ada komentar, namespace std. Nah, namespace std ini udah aku jelasin secara singkat pada pembahasan sebelumnya, teman-teman. Setelah itu yang terakhir ada tahap latihan. Nah, tahap latihan ini meliputi konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Jadi di sini ada variabel in C++. Nah, di sini aku mau udah contohin nih teman-teman. Nah, int ini sebagai tipe data dari integer yang kita tahu integer ini ya teman-teman. Kemudian age atau umur ini tuh sebelah nama variabel. Nah, 15 ini itu adalah sebuah nilai dari yang terdapat dalam variabel ini teman-teman. Seperti misal kita masukkan 10. Nah, 10 itu termasuk ke dalam variabel age atau umur. Nah, setelah itu kita masuk ke tipe data. Di sini ada beberapa tipe data seperti boolean, karakter, int, float, double. Nah, pada pembahasan yang slide sebelumnya itu kan aku udah notice tentang int nih atau kita bisa sebut sebagai integer. Jadi yang pertama itu aku menjelasin dulu urutannya itu boolean. Boolean itu di sini tuh mempunyai deskripsi penjelasan, dia tuh hanya mempunyai dua nilai, iya dan tidak. Jadi benar dan salah. Seperti itu teman-teman. Untuk karakter sendiri itu tuh berupa seperti karakter angka. Biasanya itu angka teman-teman di dalam C++ ini sendiri. Dan untuk integer itu tuh berupa bilangan desimal. Setelah itu float double itu berupa bilangan bisa desimal atau pecahan, teman-teman. Nah, di sini itu tergantung digit desimalnya juga ya, teman-teman. Nah, untuk float itu 6 sampai 7 desimal digit, untuk double itu 15 desimal digit. Setelah itu ada konstanta. Jadi konstanta itu variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Jadi const nih. Ini sebuah kunci dari konstanta. Kemudian integer, data, tipe data, var, name of student. Nah, 5 ini initial value atau nilai dari var ini sendiri. Kemudian setelah itu di sini ada penjelasan tentang variabel tipe data dan konstanta. Dan jadi sebelumnya dalam C++ itu kan bahasa pemrograman yang mengharuskan kita menentukan tipe data saat membuat variabel. Misalnya, untuk menyimpan bilangan bulat, kita pakai int. Untuk angka desimal, kita pakai double. Dan untuk teks, kita pakai string. Selain variabel, kita tuh juga bisa membuat konstanta, yaitu nilai tetap yang tidak berubah selama program berjalan. Jadi tuh nilainya nggak bisa berubah-ubah, teman-teman. Jadi ya tetap, itu aja gitu. Setelah itu, memahami tipe data dan konstanta sangat penting agar data yang disimpan di program itu sesuai jenisnya dan tidak terjadi error. Setelah itu kita masuk ke pembahasan tentang array. Jadi array itu adalah variabel yang memiliki lebih dari satu nilai. Nah, misalnya di sini, syntax for declaration. Jadi di sini ada tipe array. Tipe array sendiri, ini tuh apakah dia tipe datanya tuh apa, masuk apa. Misal di sini integer, bilangan bulat. Nah, di sini ada jumlah datanya. Misal di dalam list ini ada jumlah data 6. Berarti yang akan ditampilkan ada berupa 6 angka. Misal di sini ada 2, 3, 1, 1, 8, dan 9. Nah, kemudian di sini ada vektor. Vektor itu merupakan array dinamis di mana dapat menyesuaikan jumlah isi. Nah, jadi tuh misal di sini kenapa apa perbedaan dengan array? Kalau array itu nilainya udah tetap, teman-teman. Nah, misal di sini nulisin kita akan memasukkan dalam list ini 6 angka. Jadi di sini kita hanya bisa masukkan 6 angka, teman-teman. Sementara kalau di vektor kita tuh bisa menyesuaikan jumlah isinya. Nah, di sini misal kita 3,99, 12,99, 2,49, kita bisa langsung lanjut ke 1,00, 2,39 dan lain sebagainya. Oh iya, jangan lupa di sini kita perlu memasukkan library dari vektor itu sendiri. Untuk syaratnya kalian bisa cek pada Google ya, teman-teman. Nanti aku bisa
Kemudian di sini perbedaan array dan vektor yang pertama dari segi ukuran. Array itu tetap tidak dapat berubah, sementara vektor itu dinamis dapat bertambah atau berkurang. Nah, dari segi kemudahan, array itu terbatas tidak punya fungsi seperti pushback size dan lain-lain. Sementara vektor itu tuh sangat mudah, banyak fungsi seperti pushback, size, insert, dan lain-lain. Untuk performa array itu lebih cepat karena kan dia sederhana nih. Terus untuk tipe datanya kan dia nggak untuk datanya tuh nggak berubah-ubah. Kalau vektor itu sedikit lebih lambat karena manajemennya tuh dinamis. Untuk array, inisialisasi itu harus menentukan ukuran saat diinisialisasi. Jadi kayak yang 6 itu kita harus masukin nilainya itu ya sesuai 6 teman-teman. Untuk vektor bisa langsung berisi elemen, ukurannya itu fleksibel. Nah, untuk array itu cocok untuk data kecil atau ukuran yang tetap. Sementara vektor data berubah-ubah dan ukurannya itu dinamis. Nah, di sini kita bisa menambahkan data menggunakan using push underscore back dengan metode. Nah, jadi di sini kita perlu memasukkan library include vector dan include iostream. Ini seperti yang tadi aku jelasin pada video sebelumnya, untuk main ini kita mulai program. Nah, di sini ada vektor, teman-teman. Nah, vektor ini sendiri itu tuh digunakan jika kita menyesuaikan jumlah datanya, teman-teman. Di sini kan ada 4. Nah, V pushback 5. STD code the last element is 4. Karena apa ya, kita masukin itu 5. Bagaimana kalau kita masukkan 4? Di sini akan terus 3 bahwa the last element is 3, teman-teman, bukan 4. Seperti itu. Setelah itu, bagaimana cara menghapus data? Jadi, di sini ada beberapa cara. Ada menghapus elemen terakhir, menghapus elemen indeks 1, menghapus elemen dengan range tertentu, dan menghapus seluruh elemen. Jadi, kita bisa menyesuaikan, teman-teman. Kalau menghapus elemen terakhir, kita bisa order.pop underscore back. Untuk menghapus elemen indeks 1, order.erase, order begin plus 1. Untuk menghapus elemen dengan range tertentu, kita bisa masukin dengan kode program seperti ini, teman-teman. Dan untuk yang terakhir, menghapus seluruh elemen, kita bisa order.clear. Jadi bisa langsung menghapus seluruh elemen tuh. Setelah itu, kita akan mengakses data. Kita bisa menggunakan using the index operator. Jadi di sini ya, teman-teman. Kita bisa masukin using the index operator. Nah, di sini order 042.3. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa nambahin, kemudian std code order 0. Setelah itu menampilkan data. Nah, di sini kita bisa menampilkan data itu menggunakan kode program tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan output elemen tertentu, output semua elemen, itu bagaimana, itu ada caranya masing-masing, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk tipe data ini sangat diperhatikan ya, teman-teman. Setelah itu input. Nah, supaya program kita bisa berinteraksi dengan pengguna, C++ menyediakan mekanisme input dan output untuk menampilkan hasil ke layar kita menggunakan cout. Dan untuk menerima input dari pengguna, kita menggunakan cin. Jadi itu cin ini digunakan untuk input yang kita masukkan ketika program itu dijalankan, teman-teman. Setelah itu, dengan ini, program tuh bisa menerima data dari pengguna, misalnya angka atau kata, dan kemudian memproses serta menampilkan hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fungsi. Di sini ada function type. Function type ini tuh berupa tipe data. Kemudian ada function name, ABS, kemudian formal parameter. Nah, function name ini berfungsi sebagai ini ya, sama seperti variabel, teman-teman. Nah, formal parameter ini tuh nilai dari function name ini sendiri. Kemudian di sini ada function header. Untuk function header ini yang awalan, kemudian function body, apa yang terkandung dalam fungsi ini sendiri. Kemudian di sini ada return statement. Nah, kemudian untuk bagian semua ini dinamakan function definition. Nah, untuk membuat kode kita lebih rapi dan terstruktur, kita bisa memecah program menjadi bagian-bagian kecil menggunakan fungsi. Fungsi memungkinkan menuliskan beberapa instruksi dalam satu blok bernama fungsi, lalu memanggilnya ketika dibutuhkan. Misalnya ini ya, number gitu. Kemudian ini membantu menghindari pengulangan kode dan memudahkan perawatan serta pembacaan program. Nah, setelah itu kita masuk ke scope variabel. Di sini ada 2 tipe variabel, global variabel dan lokal variabel. Jadi di sini untuk global variabel ini tuh langsung, teman-teman, int g sama dengan 20. Sementara kalau di lokal variabel kita tuh perlu menuliskan ini, teman-teman, int g sama dengan 10. Ada beberapa cout, kemudian tanda ini seperti g. Nah, jadi tuh
untuk penulisannya tuh perlu diperhatikan ya teman-teman, apakah ini termasuk global ataupun lokal, untuk angka-angka tertentu juga. Setelah itu ada komentar, type of comment in C++. Jadi di sini ada this is a single line comment. Jadi kalau misal kita menuliskan komentar dalam satu baris aja, kita hanya menggunakan garis miring 2. Tapi kalau kita ada komentar di baris 1, 2, 3, kita bisa memasukkan untuk yang awalannya itu garis miring bintang, kemudian yang akhiran dari baris kode itu bintang, kemudian garis miring, teman-teman. Nah, setelah itu ada namespace std. Nah, masukkan ke bagian ini, teman-teman. Nah, daripada gini, kenapa daripada gini? Nah, di sini kan belum ada nih using namespace std. Kita tuh perlu mengetikkan seperti ini kalau di cout. std di bagian std sebelum cout. Std ini ditulis di bagian sebelum cout. Jadi kita harus menuliskan satu-satu nih, teman-teman. Kalau coutnya banyak, kita kan apa ya? Jadi lebih susah gitu kan. Terus untuk memperlama sebuah pemrograman kita juga. Nah, mending kita perlu nulisin gini aja, using namespace std untuk memudahkan. Jadi ketika kita yang menjalankan program, kita cukup menuliskan kode program ini langsung cout, teman-teman, hello world dan lain sebagainya. Nah, penjelasannya itu dalam C++, skop variabel menentukan di bagian mana sebuah variabel bisa digunakan. Misalnya, variabel lokal itu hanya berlaku di dalam fungsi atau blok tempat ia dibuat. Komentar digunakan untuk memberi penjelasan pada kode agar mudah dipahami tanpa mempengaruhi jalannya program. Biasanya ditulis dengan tanda garis miring 2 atau tanda garis miring bintang garis miring. Sementara itu, namespace std adalah ruang nama tempat fungsi-fungsi standar C++ disimpan, sehingga dengan menuliskan using namespace std, kita bisa memakai fitur seperti cout dan cin tanpa harus menuliskan std di depannya. Nah, kita masuk ke bagian latihan nih, teman-teman. Nah, di latihan ini ada konversi suhu dan kalkulator. Untuk yang pertama ada konversi suhu. User membuat fungsi konversi suhu dari Celsius ke Kelvin. Nah, ini tuh rumus dari konversi suhu itu sendiri ya, teman-teman. Nah, saat program dijalankan, user itu masukkan suhu. Keluarlah hasil yang udah dikonversi ini, hasil outputnya. Nah, setelah itu, bagian yang kedua ada kalkulator. User membuat fungsi perkalian angka. Saat program dijalankan, user masukkan angka ke 1 dan kedua. Keluarlah hasil atau output. Setelah itu, pengelolaan data mahasiswa. User bisa melihat daftar nama mahasiswa serta NIM-nya. User bisa mengubah, menambah, atau menghapus nama mahasiswa. Nah, tanpa lama lagi, kita buat ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah buka folder program aku, yaitu tugas 10 ya, teman-teman. Ini kan masuk ke bagian tugas 10. Di sini ada penjelasan fungsinya, kemudian input, kemudian kalkulator sederhana, konversi suhu, pengelolaan data mahasiswa, variabel, dan vektor. Untuk yang tahap pertama, aku tuh ikutin penjelasan dari urutan ini dulu ya, teman-teman. Di sini kan masuk ke variabel dulu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau ke penjelasan yang variabel ini. Jadi di sini ada variabel, kita menggunakan include iostream, teman-teman. Nah, di sini itu menghitung luas jari-jari, luas lingkaran, luas lingkaran. Nah, untuk luas lingkaran itu tuh rumusnya pi dikali jari-jari kali di jari-jari, atau kita bisa pi kali R2 kuadrat ya, teman-teman. Untuk pi-nya sendiri itu 3,14 dan untuk jari-jarinya itu 7. Jadi misal untuk untuk std ini kan kita ini sebelum menggunakan using namespace std di bagian setelah include ini, teman-teman. Nah, kita perlu menuliskan seperti ini. Jadi ini terlalu lama ya, teman-teman. Terus ini membuat kita jadi lebih ramah dalam proses pemrograman. Misal kita di sini run kodenya dulu. Kita coba run kode. Nah, di sini jadi luas lingkarannya itu 153,86 dari hasil perkalian ini. Misal kita di sini masukkan jari-jarinya itu 10, teman-teman. 10. Kemudian strls. Baru jalankan kode. Setelah itu muncul 314. Jadi luas lingkaran yaitu 314. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi luas lingkaran yaitu kemudian hasil dari ini. Luas lingkaran ini sendiri. Seperti ini. Kemudian untuk yang tahap selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang vektor. Array dinamis dapat menyesuaikan jumlah
isi. Nah, di sini vektor teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan library vektor itu sendiri. Nah, di sini aku ada program sederhana tentang vektor. Nah, kita langsung coba aja run kode. Kemudian indeks kedua itu 3943. Kenapa nih? Jadi misal nih, oh ya ini std juga, kita belum menggunakan using name std, vektor, integer, bilangan bulat, itu dalam list ada angka 1, 2, 6, 7, dan 4. Nah, bilangan bulat sama dengan 9. Bilangan bulat plus back 3, itu tuh berarti berapa nih? Plus back 3. Kan 1, 2, 3. Berarti kan 2 kan, teman-teman? Nah, setelah itu bilangan bulat, irasi bilangan bulat digain plus 1. Nah, ini tuh termasuk ke dalam ini teman-teman, menghapus data. Nah, ini. Nah, untuk program seperti ini tuh, dia tuh menghapus data bagian apa nih teman-teman? Kita ada plus 1. Sebentar. Nah, kita berarti ke dalam masuk bagian menghapus elemen dengan range tertentu. Nah, plus 4 nih. Berarti kan ada plus 1, kemudian plus 4. Berarti di sini hasilnya itu bakal munculin indeks kedua sama dengan bilangan bulat yang kedua, kemudian std. Nah, sebelum itu berarti kan kita harus menghapus yang 1, kemudian 4 ya teman-teman. 1 ini, kemudian 4, ini 7. Berarti kan ada 2, 6, 4. Seperti itu teman-teman. Setelah itu, untuk yang ke 0, bilangan bulat yang 0, indeks 0, itu tuh 9. Jadi angkanya akan dimulai dengan angka 9. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan yang vektor sudah, variabel sudah, kemudian kita masuk ke fungsi ya teman-teman. Fungsi kah atau input? Oh, jadi kita akan masuk ke pembahasan yang input dulu teman-teman. Di sini ada input. Oh ya, untuk input penjelasannya tadi kan kita memasukkan ini. Jadi kita menjalankan programnya dulu teman-teman, baru aku menjelaskan. Aku jalanin dulu programnya. Nah, jadi di sini itu tuh kita akan memasukkan cin itu nama. Misal nama kita, bentar, aku bisa mulai dulu ulang. Oh salah teman-teman, saya run kode. Aduh, run kode. Iya. Nah, nama kamu Kia. Nah, nanti kita tuh untuk input sendiri itu kita akan masukkan dari si usernya ini di bagian terminal. Setelah itu nanti akan menghasilkan eh, nama kamu Kia. Misal di sini aku mau jalanin program ini kode ini sendiri. Di sini aku akan masukkan nama aku Maya. Nah, nanti hasilnya ini akan seperti ini teman-teman. Nama kamu Maya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan tentang fungsi. Jadi kan, nah di sini ya teman-teman ada program tentang fungsi. Jadi di sini aku mau membuat fungsi ini namespace kalkulator, kata, dan kalkulator. Nah di sini itu kita udah menggunakan using namespace std teman-teman. Kita nggak perlu lagi menggunakan std pada sebelum cout ini teman-teman. Kita nggak perlu ya. Jadi di sini aku mau jalanin program ini dulu. Hasil pertambahan dari 3 plus 5 adalah 8. Kemudian, hasil pengurangan dari 7 min 2 adalah 5. Jadi di sini itu kita masukin dulu ini namespace kalkulator. Ini rumus dari pertambahan dan pengurangan. Jika pertambahan itu angka 1 dan angka 2. Jadi itu untuk dan atau sampai atau apa tuh kita tandai dengan koma teman-teman. Kemudian return angka 1 plus angka 2 untuk pertambahan. Dan untuk pengurangan angka 1 itu bakal dikurangi dengan angka 2. Kemudian namespace katanya itu void say hello. Nah, di sini itu kita ketik hello world. Jadi untuk yang pertama itu pasti hello world. Kemudian baru hasil yang dari ini teman-teman. Hasil output dari fungsi pertambahan ini sendiri. Nah, untuk si out-nya ini, itu kan hasil pertambahan dari 3 plus 5 adalah berapa? Dari rumus pertambahan. Kemudian si out-nya, hasil pengurangan dari 7 min 2 adalah pengurangan ini sendiri. Kita bisa memanggil
fungsi ketika dibutuhkan. Nah, fungsinya ini tuh membantu menghindari pengolahan kode dan memudahkan perawatan serta pembacaan program, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke eh, ini, teman-teman. Penjelasan komentar. Untuk komentar sendiri, itu tuh aku cukup seperti ini, teman-teman. Aku akan menjelasin di sini aja input. Nah, jika kalian menggunakan komentar, kalian tuh bisa klik garis miring seperti ini, so output example. Output jika input seperti ini ya, teman-teman, outpro. Nah, nanti ketika kita menjalankan program ini, hasil komentarnya tuh tidak akan keluar, teman-teman, tidak akan mempengaruhi hasil dari suatu pemrograman ini. Jadi seperti itu. Nah, itu kan untuk baris yang satu baris saja. Kalau kita menjalankan dua baris, ini kita perlu ini Maya, kemudian Zara, seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa jalankan aja. Ini juga tidak akan mempengaruhi dari hasil suatu pemrograman ini. Ini jika dua baris, satu baris lebih ya, teman-teman, untuk komentar tersebut. Setelah itu kita masuk ke namespace std ini, udah saya jelasin tadi. Kemudian kita masuk ke tahap latihan. Yang pertama ada konversi suhu. Nah, kita buka bagian konversi suhu, teman-teman. Nah, di sini itu pengguna itu nah, di sini ada rumus Celsius ini sendiri untuk berubah ke konversi ke Kelvin, itu Celsius ditambah 273,0. Kemudian kenapa menggunakan float? Di sini menggunakan desimal ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini cout-nya itu silahkan masukkan suhu dalam Celsius. Nah, Cin-nya kita bakal masukin angkanya nih, teman-teman. Nah, cout-nya suhu dalam Kelvin tuh dari angka yang udah kita ini konversi. Misalnya kita jalankan program ini, teman-teman. Nah, silakan masukkan suhu dalam Celsius. Nah, si user ini tuh harus menginput angka. Misal di sini aku masukkan 10. Nah, nanti suhu dalam Kelvin 28 Kak. Jadi suhunya ini udah terkonversi langsung cout-nya ketika kita masukkan ini, Sein Celsius. Jadi yang kita masukkan ini termasuk Sein ya, teman-teman. Kemudian setelah itu aku mau lanjut ke kalkulator. User membuat fungsi perkalian angka. Saat program dijalankan, user masukkan angka ke satu dan kedua, keluarlah hasil output. Nah, jadi ini ada kalkulator sederhana. Di sini itu ada namespace kalkulator, teman-teman. Kita nggak perlu ngetikin std satu-satu ya, teman-teman, using namespace std-nya, karena di sini udah di bagian setelah include. Nah, di sini kita bisa masukin rumusnya dulu. INT untuk tambah itu angka ditambah 1. Angka 1 ditambah angka 2. Untuk kurang, angka 1 dikurang angka 2. Untuk kali, angka 1 dikali angka 2. Untuk bagi, angka 1 dibagi angka 2. Nah, kemudian di sini program baru akan dijalankan nih, teman-teman. Untuk ini, yang pertama, angka 1, angka 2. Cout-nya itu bakal keluar di sini terminal masukkan angka 1. Kemudian user akan memasukkan angka 1. Setelah itu masuk tahap selanjutnya ketika user sudah memasukkan angka 1 akan muncul seperti ini, masukkan angka 2 dan si user pengguna akan masukkan angka 2. Nah, cout-nya itu nanti akan langsung seperti ini, teman-teman, langsung keluar 4. Hasil tambahnya tuh berapa? Kalau angka 1 dan angka 2 segini, angka hasil kurangnya berapa dan hasil kali berapa, dan yang terakhir ada hasil bagi berapa. Misal di sini aku mau jalankan program ini, masukkan angka 1, di sini si user masukkan angka 5, kemudian angka 2, 2. Nah, di sini keluarlah untuk outputnya. Hasil tambahnya itu antara 5 dan 7, itu 5 dan 2 itu 7, hasil kurangnya 5 dan 2, 3, hasil kali 10, hasil baginya 5 dan 2 itu 2. Karena kan di sini kan, kenapa hasil 5 dan 2, 2? Karena di sini tuh sesuai dengan tipe data yang aku gunakan, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kita harus sesuai dengan angka yang kita masukin kita gunakan juga tipe datanya. Seperti itu, teman-teman. Setelah itu, kita akan masuk ke latihan pengelolaan data mahasiswa. Nah,
Di sini ada pengelolaan data mahasiswa. Nah, pada tahap ini, pada tahap ini itu tuh kita menggunakan ini teman-teman, komentar juga. Nah, di sini ini namanya komentar. Yang warna kita kasih warna hijau ini. Untuk sebelumnya kan aku udah jelasin. Ini tuh untuk pemberian warna termasuk ke dalam ciri khas kode editor yang bisa kita namain highlight ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita menggunakan vektor teman-teman karena kan kita tidak apa ya, jumlah data atau nilainya tuh bisa menyesuaikan teman-teman. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data string karena kita ingin menggunakan huruf, integer, nomor, indeks. Di sini si outnya itu masukkan nama dengan format nama, name. Nah, ini ya teman-teman, get line sin itu nama. Kemudian mahasiswa pushback itu nama. Nah, setelah itu kita masukin rumus ini. Setelah itu, outnya itu akan berupa list mana orang yang mau dihapus. Sein-nya itu nomor indeks, mahasiswa erase, mahasiswa behind, nomor indeks. Nah, outnya berupa masukkan nama yang baru, format. Misal nama, name-nya berapa. Get line, sein, namanya, outnya list indeks orang yang mau diganti. Sein-nya nomor indeks, kemudian mahasiswa, nomor indeks sama dengan nama. Di sini aku mau langsung jalanin aja suatu pemrograman ini. Aku bisa ulang ya teman-teman. Nah, masukkan di sini udah tertera Ramadhani Austin 99, Austin Faiz 11, Hairul Nisa 08. Kemudian masukkan nama yang baru, format dengan nama dan NIM. Misal di sini aku mau masukin Maya Zahra, kemudian dengan NIM kita klik koma, kemudian 01. Seperti ini teman-teman. Nah, list indeks orang yang mau diganti 1. Berarti kan Ramadhani Austin 99, Maya Zahra 01, Khairul Nisa 08. Berarti kan yang hilang Lausan Faiz 11 nih teman-teman. Karena indeksnya dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, dan 3 ini Maya Zahra. Nah, selanjutnya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi penjelasan pada video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ditanyain di kolom komentar ya teman-teman, seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video teman-teman. Bye bye.